kasih tau ke kamu, Tristan. Tapi kamu harus janji, kamu nggak boleh komen tentang apa yang akan saya lakukan. Pernikahan Ayuna dan Rafki? Tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rafki Satya Mahardika bin Dharma Mahardika, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Ayuna Citra Dirgantara binti Rudi Jayakusuma dengan mas kawin logam mulia seberat 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ayuna Citra Dirgantara binti Rudi Jayakusuma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Ayuna udah sah jadi istrinya Rafki kan? Kacau semuanya. Pernikahan ini tidak sah. Rafka, ya Allah, kalau masih hidup, aku ada di sini. Dan Ayuna itu punya aku. Ayuna itu milik aku. Aku akan mengambil yang semuanya harusnya punya aku dari kamu, Rafki. Ayuna sudah berjanji akan membantu aku dalam pengobatan aku dengan memberikan keturunan. Artinya, kamu nggak boleh ambil Ayuna dari aku. Ayuna sekarang udah jadi istri sah gua. Dan sampai kapanpun lu nggak akan bisa mengambil Ayuna dari gua. Kenapa orang itu sangat mirip sama Rafki? Iya, itu namanya Rafka, suami pertamanya Ayuna. Rafki! Rafka, jangan! Enggak begitu, Rafka, jangan lakukan ini! Sampai kapanpun juga, kalian berdua itu darah daging papa. Kalian berdua sama-sama punya tempat yang istimewa di hati papa. Nggak mungkin papa pilih satu di antara yang lainnya. Tapi harusnya nggak kayak gitu, Pak. Papa harusnya lebih sayang sama aku, bukan sama dia. Sebelum Papa jadi orang besar, siapa yang ada di samping Papa? Siapa yang ada di sebelah Papa? Hah? Aku, Pak. Aku yang ada selalu di samping Papa. Sampai sekarang. Tapi apa yang Papa lakukan? Hah? Papa malah izinkan Rafki masuk ke dalam rumah kita. Aku kecewa sama Papa. Aku bener-bener kecewa sama Papa. Dan kamu, Rafki, Ayuna itu istri aku. Ingat itu. Dan aku gak akan menceraikan dia. Kamu gak bakal bisa rebut itu dari aku. Rafka! Gue gak sabar nunggu kehancuran Rafka dan Rafki supaya Ayuna bisa jadi milik gua. Ayuna. Aku mau masuk dulu ya, Ayuna. Maaf banget. Rafka! Sorry semua, acaranya top sampai di sini. Tolong bubar. Maaf semuanya, maaf ya. Maaf semuanya. Semesta sedang berbaik hati padaku. Pernikahan Rafki dan juga Ayuna hancur tanpa perlu aku campur tangan. Rafka, tunggu dulu, Nak. Terima kasih Allah. Doa Papa udah dikabulkan dan ada Papa. Rafka masih hidup. Papa nggak usah so perhatian ya sama aku. Muak aku, Pak. Papa dengerin aku ya. Sampai kapanpun, aku nggak akan maafin Papa. Permisi Bu, ada surat untuk Pak Dharma. Saya permisi. Siapa sih?
Lita, lagi-lagi dia. Aku nggak akan biarkan dia masuk lagi di kehidupannya Mas Dharma dan menghancurkan semuanya. Tadi aku senang karena kemunculan Rafka bisa jadi kehancuran buat Rafki dan juga Ayuna. Tapi lupa kalau itu juga bisa mengancam keberadaanku. Ya semoga aja Rafka nggak akan kembali ke rumah. Kalau Mas Dharma tanya soal surat-surat Lita, yang aku bilang disembunyikan Rafka itu bisa gawat. Selama ini kamu kemana? Papa nggak tahu kalau kamu tuh masih hidup. Seharusnya kamu kembali ke kita dan... Papa nggak usah tahu aku dari mana. Tapi yang jelas, tunggu balasan dari aku karena Papa sudah mengkhianatin aku. Tunggu aja, Pak. Rafka, Pak, kita ke dokter ya. Udah. Papa nggak apa-apa. Kemana anak Papa? Kemana Rafka? Pak, udah ya. Udah. Ayo. Rafka. Ayo. Kamu gimana sekarang, Am? Kita ke rumah sakit aja. Gak usah sayang, gak apa-apa. Aku baik-baik aja. Adifa. Ibu benar-benar sedih lihat keadaan kamu seperti ini. Mengapa kamu mengalami masalah serumit ini? Masalah ini berat buat Ayuna. Jadi kita berdua harus selalu ngedampingin Ayuna. Selama ini aku berusaha untuk mencari keberadaannya Mas Rafka. Sekarang Mas Rafka ada di depan mataku. Tapi kenapa dia datangnya benar-benar di situasi yang seperti ini ya? Aku benar-benar gak ngerti. Harus gimana? Sekarang kita sudah suami istri. Nantinya apapun yang terjadi sama kita berdua, kita lalui ini bersama-sama. Ya sayang. Satu hal yang pasti, kamu istri aku, bukan istrinya Rafka. Terserah Rafka mau bilang apa. Yang jelas di mata hukum, pernikahan kita resmi. Iya, tapi gimana kalau dia nggak terima? Dia nggak menerima pernikahan kita gimana? Aku takutnya itu sih sebenarnya. Tenang. Sekarang ada aku yang jagain kamu. Tenang aja ya. Pernikahan ini tidak sah. Rafka. Lihat aja kamu, Rafki. Aku gak akan bikin hidup kamu tenang. Kamu harus hancur. Sama seperti kamu menghancurkan hidup aku. Rafki, Ayuna, Papa mau mohon maaf atas semua kekacauan yang sudah terjadi hari ini. Ini hari pernikahan kalian. Harusnya yang kalian rasakan sekarang ini cuma kebahagiaan aja. Bukan malah seperti ini. Rafki, Papa janji. Papa akan menyelesaikan semua masalah ini dengan Rafka ya. Untuk kalian mungkin sebaiknya
kalian stay di Bandung, di villa teman papa, Pak Baskoro. Dia itu sahabatnya papa. Papa udah minta anak buah papa untuk kirim mobilnya ke sini, beserta semua barang-barang yang mungkin kalian butuhkan untuk honeymoon ini. Sebetulnya ide villa di Bandung ini adalah hadiah kecil papa untuk honeymoon kalian. Apa mungkin kita bisa pergi saat situasinya lagi seperti ini, Pak? Papa paham, Ayuna. Tapi menurut papa, justru seperti ini ada baiknya kalian menghindari Rafka dulu. Kasih papa kesempatan untuk bicara dengan Rafka. Dari kita semua, papa yang paling mengenal sifat dia. Ya udah, Pak. Kami berdua setuju untuk tetap pergi. Baik. Aku udah ngantongin nama villa tempat Rafki dan juga Ayuna honeymoon. Aku bisa gunain kesempatan ini buat ngerjain mereka berdua.